على سيدنا محمد. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Tempat Ngawi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Tempat Ngawi, dan yang kami banggakan teman-temanku kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Dengan hati yang suci, mari kita panjatkan budi. Dari tempat yang makmur ini, mari kita ucapkan syukur atas segala nikmat sehat dan nikmat tempat kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, zat maha pembolak-balik hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walawat bermahkotakan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemurkaan, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan susunan acara dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah dengan tema menyelami dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj untuk memperkuat iman di zaman milenial yang diselenggarakan hari Kamis 16 Januari 2026 bertempatan di Tempat Ngawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan kepala madrasah sekaligus muaidah hasanah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan acara yang terakhir adalah doa dilanjutkan penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, agar acara berlangsung dengan lancar dan tentunya memberi manfaat bagi kita semua, mari bersama-sama kita membuka acara dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah dengan tema menyelami dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj untuk memperkuat iman di zaman milenial. Kepada yang terhormat Bapak Lukas Paul kami persilakan. Biasanya yang putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kelas 1 yang di sana belum menjawab salam Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu, Bapak Ibu, Ustaz Ustazah minbat yang dirahmati Allah. Anak-anakku kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Yang Bapak banggakan, yang soleh-solehah semuanya. Marilah pada pagi hari ini di tengah-tengah halaman min 4 bawah depan musola, mungkin sebentar lagi cuaca bersahabat ini masih redup-redup. Sebentar lagi sang surya akan menyinari kita. Itulah perjalanan hari ini di cuaca redup ini. Kita tidak bosan-bosannya untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pada pagi hari ini anak-anakku semuanya sehat, kuat, masih bisa duduk dengan nikmat, masih bisa bernafas, masih bisa ngomong, masih bisa mendengarkan, masih bisa melihat. Itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitungnya. Betul betul? Nah, bisa ngitung nikmatnya Allah? Tidak bisa. Dari sampeyan semua, kalian semua bangun tidur tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Melek mak biar nang sholat subuh, ayo anak bangun, bangun Pak, bangun. Bisa nggak bangun? Itu nikmat. Di awal dengan tidur pulas, ada yang mimpi digigit semut, ada yang mimpi jatuh dari ampin, ada yang mimpi pipis, ada yang mimpi ngompol juga ada. Nah, hari itu biasanya ini. Nah, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga ditidurkan oleh Allah semalam suntuk habis main HP. Orang-orang tua kalian, bapak ibu kalian, ayo lintang pupuk aja main HP. Sesuk kamu datang pagi seragamnya putih pakai peci hitam untuk peringatan Isra Mi'raj. Betul. Neng saiki gak nggawa bontot, mergo wis dikai MBG. Rasa apa kita belum tahu hari ini. Rahasia. Senang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menghitungnya. Maka kita syukur, mari nikmat bisa melihat, bisa datang ke sini, bisa berbicara, mendengar, melihat. Mari kita syukur bersama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa kan? Bacaan apa namanya? Hamdalah. Ini seneng bisa duduk dengan temannya, bisa ngomong, tapi jangan ngomong terus, ngomongnya gantian bro, ya gantian ngomongnya saya dulu, nanti kalian setelah acara ngomong, ini dengarkan. Oke, ini anak yang soleh dan solihah, dambaan ibu bapak dan ibu bapak guru semuanya. Oke? Sebentar saja, lama-lama, paling hanya 1 jam. Nggak usah, nanti mulai jam 9 harus berangkat, jam 9 harus ada di Ngawi. Tuh, nggak ada 1 jam, sebentar saja. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Bersama-sama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu agak panjang. Yang agak banyak lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ridho. Sallallahu Hadron ini latihan itu pinter ya, alhamdulillah pinter semua empat dilawan. Jadi lagi buku-buku sekarang ya, beliaulah nabi kita, nabi yang selalu cukup memberikan bimbingan tarbiyah hasanahnya
bimbingan yang baik kepada umatnya, memberikan suri teladan, uswah hasanah. Di sini ada bu uswah, ada bu uswatun. Itu artinya pemberi contoh yang baik. Ya. Betul nggak? Betul, uswah hasanah, memberi contoh yang baik kepada umatnya. Ketika apa? Kita ini selalu merindukan beliau, selalu bersalawat kepada beliau. Agar apa? Dengan bimbingan beliau, dengan contoh-contoh yang baik kepada kita semua ini, mudah-mudahan kita itu selalu diakui sebagai umatnya dan kelak akan berapa? Syafaat. Ada apa? Syafaat. Ada yang nama syafaat? Gak ada. Apa syafaat? Pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dikala panas sangat terik sekali, matahari diturunkan dekat dengan kepala kita. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Dingin apa seperti es teh? Oh, seperti es teh. Apa seperti es teream? Es krim. Es teream. Pernah main es teream? Es krim? Rasanya bau anyep. Kalau matahari dekatnya dengan kepala, das kepala. Ya. Bagaimana rasanya? Momot. Momot tuh hancur. Apa? Ini akan rasanya seperti apa? Luar biasa. Ini. Beliaulah Nabi kita yang berikan syafaat. Itu sini. Kamu sering selawat kepada saya. Ini hadiah buat kamu bro. Ya, gak kepanasan kamu. Kamu anak yang baik, anak yang soleh, sering melaksanakan apa-apa yang saya perintahkan, apa yang saya contohkan. Ini murid 4 semuanya penghuni surga ini. Amin Allahumma. Amin datang. Dilindungi, didinginkan. Karena apa? Salawat dari Nabi Muhammad. Sering apa? Ingat kepada Nabi kita. Sering apa? Mengikuti apa yang dilaksanakan Nabi kita. Inilah murid 4 Nabi semuanya. Soleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tidak kepanasan meskipun matahari didekat dengan kepala kita. Sana apa sana? Kalau kita dingin, ketika matahari didekatkan, estanya nanti ya. Ini matahari sudah segitu, apalagi dekat dengan kepala kita. Ini, makanya kita satu umat Islam yang menjadi umatnya Nabi Muhammad harus banyak-banyak membaca sholawat kepada beliau dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau. Anak minta naik makan sambil jalan duduk. Bisa nggak? Mosok makan dari budi sal sana, dari kantinnya budi langsung betul. Ya tidak betul. Makan sambil jalan tidak. Minum harus duduk. Minum harus duduk. Makan duduk. Ini saya sering melihat siswa madrasah, murid madrasah yang seperti itu. Terus lagi makan sampahnya dijatuhkan, makan tidak habis, dijatuhkan di tempat wudhunya Pak Guru. Ya Allah ya Karim, ini murid siapa ini? Muridnya Pak Kastor ini. Ini muridnya Pak Kastor ini ya. Itu saya wudhu juga ada resulat dan jatuh separuh. Ini siapa ini? Nah, itu baik atau tidak? Tidak baik. Itu makanya sambil duduk jangan sampai jatuh. Duduk dinikmati, kalau nggak habis atau tempat makannya dileboknya di tempat sampah. Oke? Itulah siswa murid yang soleh dan solehah. Itu. Paham ya? Sudah sampai belum? Belum toh? Baru 10 menit belum ada. Oke. Selanjutnya,
yang perlu kita ingat-ingat dari momen peristiwa apa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini tema kita meningkatkan keimanan dengan memperbaiki sholat, memperbaiki SOLAT, sholat, SHOLAT, sholat. Nih, sekarang saya mau cerita. Bisa diam dah. Ya, sedikit ceritane zaman dulu. Bahasa Jawa ini. Bahasa Jawa. Kanjeng Nabi niku, Nabi kita niku, ini ngomong, saya suruh menggantikan saya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku, riyin ketika menerima wahyu sholat ini ada beberapa tahapan, enten beberapa peristiwa. Sing peristiwa niku mboten saged tidak bisa diterima dengan akal pikiran kita. Kembalinya kepada iman kita, imane dewe-dewe. Apa iman percaya. Rukun iman ada berapa? Yuk, rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada siapa? Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada Rasul berkitab. Kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasulullah. Yang kelima iman kepada diambil akhir dari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jadi apa anak-anak sekalian? Lalu sekarang berat diukur dengan keimanan. Saat itu peristiwa yang mendahului Kanjeng Nabi sangat Abu Thalib. Tanggapan kemudian bisa oleh amplop dari sini amplop tok itulah kisah yang pertama, kesusahan yang pertama ditinggal pamannya Abu Thalib wafat. Siapa Abu Thalib? Paman setia membentengnya, menjadi pengayom, menjadi pendamping, menjadi bentengnya. Hei, Bapak Abu Thalib. Abu Thalib pamannya. Aku Abu Thalib. Pamannya Nabi. Oh, coba apa-apa nih. Aku tanggung jawab. Siapa? Abu Thalib. Perjuangan Islam dari sedikit dari sembunyi sehingga terangan. Ya, apa? Dia selalu apa? Mendampingi Nabi Muhammad. Beliau wafat meskipun beliau belum masuk Islam. Ya. Itu kesediaan. Yang kedua, Siti Khadijah. Ada yang nama Khadijah? Ada yang nama Khadijah? Nah, itu istri Rasulullah yang pertama dan yang paling kaya. Siti Khadijah. Apa kok dia susah? Dia mendampingi ketika dakwah, ketika dia beliau Rasulullah dakwah, beliau yang selalu mendampingi baik hartanya untuk perjuangan apa? Agama Islam ini.
Itulah yang menjadi kesusahan beliau. Akhirnya apa? Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad. Muhammad didatangi oleh Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Tidak boleh. Apa dah? Tur. Nah, tahun sampai namanya Amul Husni. Apa? Amul Husni atau Amul Husn ya. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat. Tidak jalan-jalan ya. Tapi nek jalan-jalannya kamu kan ke pantai, kebun bin, renang, naik pesawat, naik apa gitu. Beda. Ini perjalanan Rasul namanya Isra Mi'raj yang dilaksanakan pada waktu malam hari seperti ayat yang dibacakan oleh teman kalian tadi, minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Inilah yang tidak bisa kita ukur dengan otak kita. Dalam waktu yang sangat singkat, yang sangat cepat, Rasulullah bisa berjalan dengan seperti itu. Karena apa? Itu adalah yang menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan dulu 10 menit lagi. Nah, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa namanya? Rok. Sekarang dijadikan pesawat merek buruk juga ada. Apa? Kamu cepat sekali. Hitungan sangat cepat. Menurut ilmuwan sana, itu kalau dihitung, kalau Rasulullah naik unta itu sekitar 3 bulan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi satu malam surat dan bisa langsung Mi'raj naik sampai langit Sabtu. Namanya Sidratul Muntaha. Pernah melihat? Belum. Itu kita yakin ya, yakin itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah memperjalankan hambanya dalam waktu yang sangat singkat, sangat cepat adalah kekuasaan Allah. Maka kita harus yakin percaya kepada Allah. Allah Maha segalanya, Allah Maha sempurna, Allah Maha segalanya. Ya, tuh. Itu. Jadi 5 menit ya. Nah, detail ya. Setelah sampai di sana, Nabi langsung saja menerima wahyu sholat berapa kali dari anak-anak? Dari semalam 5 waktu. Ya, yuk. Apa saja? Zuhur. Berapa? 4. Asar. Maghrib. Isya. Subuh. Semuanya berapa jumlahnya rakaatnya? Berapa? 17 rakaat. Ya. Indonesia Merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. Jumlah rakaat salat kita berapa? Wajib? 17 rakaat. Oke, ya. Itu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Wajib fardu ain. Fardu ain. Makanya kalian semua disekolahkan di madrasah ini, di min 4 ini, dari pagi masuk sudah dikenalkan dengan sholat duha, sholat fardu, ya. Betul satu begini, tuh, ya. Dengan demikian anak-anak, itulah kekuasaan Allah. Masih banyak lagi cerita-cerita ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan itu, bersama malaikat Jibril ditunjukkan kekuasaan Allah. Ini di antara satu orang umatnya Nabi yang tidak mau sholat diberi hukuman apa? Diberi hukuman apa? Ayo dalam bahasa SKI sejarahnya apa? Bagaimana hukumannya yang tidak mau sholat? Jangan. Nah, baca nanti. Terus orang yang sering bersaudara kok
anak-anak sering berinfak, sering bersedekah. Itu apa? Ayo, digambarkan seperti orang yang menanam padi, dipei, dipanen, terus muncul lagi padinya. Kalau orang tidak sholat tutup kepalanya, hancur, minta dihancurkan lagi. Ini tidak sholat ini. Orang yang sedekah diberi nanam padi, panen, tukul lagi, panen, tukul lagi, panen, tukul lagi, itulah. Ini, tuh. Pesan saya, dengan melaksanakan Isra Mi'raj ini, anak-anak satu, halo, wajib melaksanakan ibadah sholat. Saya siap, tak siap berperhatian. Wajib melaksanakan ibadah sholat. Dalam keadaan apapun kita orang Islam wajib melaksanakan ibadah wajib sholat. Kalau posisi kita sakit, contohnya tidak bisa berdiri, maka sholat kita dengan duduk. Kalau kalian pergi ke masjid besar, masjid agung, itu ada sholat yang disiapi pakai kursi-kursi. Ya, kursi. Allahu Akbar. Allah. Oh, kan sesuatu ada. Boleh. Karena sampai ketika atau sakit ketika berdiri atau tidak kuat untuk berdiri maka duduk. Kursinya kecil gitu. Allah Akbar. Boleh. Nah, terus ketika tidak bisa dengan duduk maka dengan berbaring. Fikihnya berbaring. Kalau tidak bisa berbaring dengan tidur, terlentang, terus pakai isyarat itu ya. Terus saya gak bisa sholat berarti disolati alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibadah sholat adalah ibadah yang menjadi kunci awal. Kalau sholat kita bagus, semua amal ibadah kita dicatat sebagai amal yang bagus. Kalau sholat kita jelek, semuanya jelek. Maka kuncinya sholatnya harus bagus. Dilaksanakan halus siswa-siswi semuanya sholat dengan berjamaah. Biar khusyuk, biar betul-betul ingat kepada Allah, kemudian pahalanya dilipat gandakan. Tak sholat dulu lah sitok. Kita mas. Mas apa? Tak sholat dulu lah sitok. Tak sholat jamaah oleh ditulis sesuai sabda hadis Nabi yang kalian hafalkan. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala dilipat gandakan sampai 27 derajat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh umat Nabi Muhammad SAW jadi anak soleh-solehah, diberi istiqomah ibadah kita sehingga kita ketika ditimbali oleh Allah menjadi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita berdoa bersama. Ayo, yang anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdi wa ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim mu'adzimi sultanik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ja'alna awladana wa tamanidana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahli din wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an
wa adis salah, wa adis syukur, wa adis sedekah, wa adis ibadah, wa adis salah, wa adis salawah, wa la taj'al wa iyyahu min ahli ta'amat bi sa'din. Allahumma sallim alaina wa ahlana wa talamidana min afdal dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.